Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif merupakan gelombang ekonomi baru yang lahir pada awal abad ke-21. Gelombang ekonomi baru ini mengutamakan intelektual sebagai kekayaan yang dapat menciptakan uang, kesempatan kerja, pendapatan, dan kesejahteraan. Ekonomi kreatif dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, connecting atau hubungan, yang kedua, collaborating atau kolaborasi, dan yang ketiga adalah commerce atau perdagangan. Yang selanjutnya ada hubungan pariwisata dan industri kreatif. UNESCO yang menyatakan bahwa setidaknya ada 6 aspek dari 7 aspek sabta pesona yang harus dimiliki oleh suatu daerah tujuan wisata atau biasa disingkat DTW. 6 aspek tersebut diantaranya yaitu aspek aman, aspek bersih, aspek tertib, aspek indah, aspek ramah, dan juga aspek kenangan. Kegiatan wisata dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yaitu ada something to see, yang kedua ada something to do, dan yang terakhir ada something to buy. Strategi pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata. 1. Meningkatkan peran seni dan budaya pariwisata. 2. Memperkuat keberadaan klaster-klaster industri kreatif. 3. Mempersiapkan sumber daya manusia yang kreatif. 4. Melakukan pemetaan aset yang dapat mendukung munculnya ekonomi kreatif. 5. Mengembangkan pendekatan regional, yaitu membangun jaringan antar klaster-klaster industri kreatif. 6. Mengidentifikasi kepemimpinan untuk menjaga keberlangsungan dari ekonomi kreatif, termasuk dengan melibatkan unsur birokrasi sebagai bagian dari leadership dan fasilitator. 7. Membangun dan memperluas jaringan di seluruh sektor. 8. Mengembangkan dan mengimplementasikan strategi. Lalu konektivitas atau linkage antar ekonomi kreatif dan wisata dapat berbentuk outlet penjualan yang terletak di daerah wisata. Dengan kata lain, wisata menjadi venue bagi ekonomi kreatif untuk proses memproduksi, distribusi, sekaligus pemasaran. Sabta pesona, yakni mencakup 7 aspek yang harus diterapkan guna memberikan pelayanan yang baik kepada para wisatawan yang datang berkunjung serta menjaga keindahan dan kelestarian alam dan budaya. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang dimaksud dengan pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Untuk mengembangkan kegiatan wisata, daerah tujuan wisata setidaknya harus memiliki komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, objek atau atraksi dan daya tarik wisata. Yang kedua, transportasi dan infrastruktur. Yang ketiga, akomodasi atau tempat menginap. Yang keempat, usaha makanan dan minuman. Yang kelima, ada juga jasa pendukung lainnya. Konsep kegiatan wisata dapat didefinisikan dengan 3 faktor. Yang pertama, something to see, terkait dengan atraksi di daerah tujuan wisata. Yang kedua, something to do, terkait aktivitas wisatawan di daerah wisata. Yang terakhir, something to buy, terkait souvenir khas yang dibeli di daerah wisata sebagai memorabilia pribadi atau wisatawan. Penerapan strategi pengembangan ekonomi kreatif melalui sektor wisata ini telah diterapkan di beberapa wilayah. Beberapa wilayah yang cukup populer diantaranya adalah Kanazawa Jepang, New Zealand, dan Singapura. Pengembangan ekonomi kreatif sebagai penggerak pariwisata walau terdengar sangat menjanjikan, namun tetap memiliki sejumlah tantangan yang merupakan dampak negatifnya. Tantangan terbesar terkait dengan keberlanjutan industri kreatif itu sendiri untuk menggerakkan pariwisata. Tren wisata cenderung cepat berubah sehingga pengrajin dituntut untuk bisa menciptakan produk-produk kreatif dan inovatif. Di sisi lain, pengrajin juga tidak boleh terjebak pada selera pasar,
karena dapat menghilangkan orisinalitas dan keunikan produk. Optimalisasi potensi industri kreatif pariwisata. Pertumbuhan pariwisata diramalkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, jumlah wisatawan internasional akan mencapai lebih dari 1,6 miliar. Perkembangan pariwisata ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat besar bagi pemerintah, kalangan swasta, maupun masyarakat di daerah tujuan wisata. Menurut pariwisata inti rakyat dalam Hadi Wijoyo, yang dimaksud dengan desa wisata adalah suatu kawasan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian perdesaan baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkannya berbagai komponen kepariwisataan, misalnya atraksi, akomodasi, makanan, minuman, dan kebutuhan wisata lainnya. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di bawah kepemimpinan Mari Eka Pangestu telah mencatat sebanyak 15 jenis ekonomi kreatif, diantaranya adalah musik, fashion, arsitektur, periklanan, pasar barang seni, kerajinan, desain, film atau video atau fotografi, permainan interaktif, seni, pertunjukan, penerbitan, dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, riset dan pengembangan, serta kuliner. Tanpa SDM yang kreatif, terbuka, dan bermental entrepreneur, maka industri kreatif di desa wisata tidak akan berjalan secara berkelanjutan. Di samping sumber daya manusia yang berkualitas, aktivitas ekonomi kreatif juga membutuhkan ruang atau wadah sebagai tempat penggalian ide dan berkarya.